Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak senang sekali ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menemani kalian belajar dari rumah. Belajar apa kita hari ini? Kita akan belajar panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Nah, anak-anak, sudah dipersiapkan belum alat tulisnya, pensilnya, bukunya? Kalian boleh dilengkapi dengan jurnal harian dan alat-alat dan bahannya untuk kita bereksperimen. Kalian sudah sediakan kan ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, agar dapat lebih dipahami oleh kalian, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ayo Ibu pandu dari sini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjut lagi ya. Sebelum mulai ke materi, sebelum memulai materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menghitung panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Nah, Ibu mau tanya ya, tentunya kalian pernah disuruh oleh Ibu dong ke warung. Misal, Adit, tolong belikan beras 2 kilo ya. Zahra, tolong belikan telur 1 kilo ya. Satu lagi, Kansa, tolong belikan apa nih ya? Gula 3 kilo ya. Nah, anak-anak, dari ungkapan tersebut kalian bisa menyimpulkan ya. Tadi menggunakan satuan berat apa ya? Ada beras, gula, dan telur itu menggunakan satuan, iya pinter, menggunakan satuan kilogram. Nah, kilogram ini termasuk ke dalam satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan secara umum ya. Tetapi selain satuan baku, kita juga harus tahu ada juga yang dinamakan satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Nah, coba simak ya. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum. Misalnya kalian ingin mengukur panjang suatu benda. Nah, biasanya kan kalau misalnya cara baku kalian bisa pakai penggaris. Nah, berapa sih panjang suatu benda? Misalnya buku berapa sentimeter ya, berapa meter ya. Nah, kita selain menggunakan satuan baku ini, kita bisa menggunakan yang satuan tidak baku, misalnya dengan jengkal, jari, hasta, atau menggunakan benda-benda lain di sekitar kita. Kita praktekkan ya, satu contoh saja. Misalnya kita akan mengukur panjangnya layar monitor dengan menggunakan jari kita ya. Nah, ini satu jengkal itu dimulai dari ujung kelingking sampai ujung jempol ya. Ini satu jengkal. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata panjang layar monitor ini ada 9 jengkal. Nah, itu dia contohnya untuk satuan panjang tidak baku. Nah, sekarang apa ya contoh satuan yang tidak baku
paku untuk berat. Nah, kita bisa menggunakan batu, kita bisa menggunakan kerikil atau lembar kertas. Nah, sekarang anak-anak sudah disediakan alat dan bahannya untuk kita bereksperimen pada kesempatan kali ini. Nah, ada kantong plastik 2 buah saja ya. Nah, kantong plastiknya ini usahakan mempunyai ukuran yang sama ya, agar lebih lebih sama gitu, agar lebih akurat dalam menghitungnya. Kemudian gantungan baju ini fungsinya adalah untuk sebagai timbangan ya, sebagai timbangan nanti kita menimbang beberapa benda. Kemudian ada kertas origami, peniti, kotak pensil. Nah, ini kotak pensil, pulpen, map kertas, dan map plastik itu sebagai benda yang akan kita hitung beratnya. Oke, sekarang kita hitung sama-sama yuk. Perhatikan ya lembar kerja siswanya. Kita hitung benda yang pertama adalah kotak pensil. Tapi sebelumnya kita pasang dulu timbangannya. Nah, jangan lupa memasangnya juga harus benar agar hasil timbangannya jadi akurat ya. Nah, kalian bisa memasangnya itu pada jendela ya. Yang penting ininya kanan dan kirinya harus seimbang, harus sama. Nah, ini Ibu contohkan seperti ini. Oke. Nah, kedua plastik ini sebagai wadah ya. Wadah benda yang akan kita timbang dan wadah satuan tidak bakunya. Oke, baiklah, kita akan menimbang kotak pensil. Ada berapa ya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita coba 10 dulu ya. Nah, anak-anak perhatikan, jika panjang gantungan baju ini belum lurus ya, berarti belum pas menghitungnya. Berarti masih kurang ya. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba kalau 20 sudah pas belum ya? Ya, ternyata belum. Lagi ya, lebih cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 30 origami. Oh, belum ya? Masih belum? Coba. 1, 2, 31, 32, 33, 34, 35. Belum ya, satu lagi coba. 35. Oke. Nah, lihat. Sudah sama ya. Kalau sudah lurus berarti sudah pas ya timbangannya. Berarti berat kotak pensil ini adalah 35 lembar. 35 lembar origami, kertas origami. Nah, sekarang coba kita yang kedua ya. Berat ballpoint. Oke, kita keluarkan dulu. Nah, coba berat ballpoint ada berapa ya? 1, 2,
3. Oh, belum ya. 2, 3, 4, 5. Oke, sudah seimbang anak-anak? Nah, berarti berat pensil ini adalah 5 lembar kertas origami. Benda yang ketiga, kita akan menghitung map plastik. Nah, kita akan hitung map plastik ya. Nah, sekarang ayo kita hitung lagi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah seimbang belum ya? Nah, jika masih berat sebelah, berarti kita harus menambahkan lagi. Kita tambahkan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 15 kertas origami. Ya, belum ya? Kita coba 16, 17. Nah, sudah lurus ya? Nah, bisa kita simpulkan berat benda ini, berat map plastik ini adalah 17 lembar kertas origami. Nah, benda yang terakhir adalah kita menghitung berat map kertas. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 sudah belum ya? Sudah sama, seimbang belum? Nah, ini sudah seimbang belum anak-anak? Belum ya. Berarti kita harus menambahkan lagi. Baru 10, 11, 12, 13. Belum juga. 13, 14, 15, 16. Iya. Oke. Sudah seimbang ya anak-anak? Berarti dapat kita simpulkan bahwa berat map kertas ini adalah 16 lembar kertas origami. Nah, sudah ya anak-anak ya. Sekarang tadi kita sudah menghitung berat benda keempat benda tersebut. Nah, sekarang coba kita hitung panjangnya ya, keempat benda ini. Lihat lagi lembar kerjanya. Nah, di sini dengan benda yang sama ya, kotak pensil, pulpen, map plastik, dan map kertas. Nah, kita memakai 2 satuan tidak baku ya. Yang pertama, kita akan memakai dengan jari kelingking kita. Yang kedua yaitu dengan peniti. Nah, coba lihat jari kelingking kalian. Nah, jari kelingking kita ini terdiri dari 3 ruas ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, dari ujung kelingking ke ruas yang ketiga kita hitung 1. Coba, benda yang pertama adalah kotak pensil. Ayo kita hitung. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi panjang kotak pensil ini ada 4 jari kelingking. Benda yang kedua, pulpen. Kita hitung sama-sama ya.
1, 2, 3. Nah, pulpen ini berarti panjangnya 3 jari kelingking. Benda yang ketiga, map plastik. Kita hitung lagi. Ya. 1, 2, 3. Sebentar. 3, 4, 5. Sampai sini ya. 6. Nah, berarti map plastik ini memiliki panjang 3 jari kelingking. Berapa tadi tuh? 6 jari kelingking. Oke, benda yang berikutnya kita akan menghitung map kertas. Kita hitung lagi ya. 1, 2. Oke, sampai sini. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 jari kelingking. Nah, itu dia. Nah, lihat ya. Nah, tadi kita sudah menghitung semua benda dengan menggunakan satuan baku jari kelingking. Agar kita membandingkan dengan satuan yang lain, kita akan coba dengan peniti ya. Kita akan hitung panjang dengan menggunakan peniti. Benda yang pertama, kotak pensil. Kotak pensil ya. Nah, kotak pensil ini mulai dari ujung ya, dari atas pengaitnya sampai ke ujung, kita hitung 1 peniti ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kelihatan anak-anak? 5, 6, 7. Sampai sini. Satu lagi ya, 8. Nah, panjang kotak pensil ini adalah 8 peniti. Nah, berikutnya menghitung panjang bolpen. Nah, kita hitung sama-sama ya. 1, 2. Oh iya anak-anak, jika kalian takut peniti ini terjatuh dan mengulang-ulang, kalian bisa memakai spidol, boleh ya, buat untuk menandai ya, menandainya kalau ini 1. Nah, boleh barangkali jatuh, boleh ditandain, tapi ibu ini biar praktis ya, tapi mudah-mudahan tidak jatuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, panjang bolpen ini adalah 7 peniti. Nah, kemudian benda berikutnya adalah map plastik. Wah, map plastik ini panjang ya. Ayo kita hitung sama-sama lagi. 1, 2, 3, 4, sebentar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, berarti panjang map plastik ini adalah 13 peniti. Nah, satu benda lagi ya. Kita hitung map kertas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sebentar ya, 13, 14, satu lagi, 15. Nah, berarti panjang map kertas ini adalah 15 peniti. Nah, sekarang kita lihat yuk, panjang benda dengan jari kelingking, mana benda yang paling panjang? Iya, ayo. Iya, yang paling panjang adalah map kertas. Nah, benda apa yang paling pendek ya? Yang paling pendek adalah, ayo lihat. Nah, yang paling pendek adalah pulpen. Nah, anak-anak, mungkin jari kelingking kita kan ukurannya berbeda-beda ya. Mungkin jari kelingking ibu lebih panjang daripada jari kelingking kalian. Nah, mungkin kalau kotak pensil ibu hitung 4, ada 4 jari kelingking. Nah, jika memakai jari kelingking kalian bisa berbeda lagi ya. Nah, itu makanya ini disebut satuan tidak baku. Nah, ini tidak digunakan secara umum ya, karena secara umum kita bisa memakai apa tuh? Bisa memakai apa biasanya kalian kalau di sekolah kalau mengukur panjang? Iya, pakai penggaris ya dengan satuan sentimeter. Nah, itu dia anak-anak. Nah, tidak terasa ya kita sudah sampai kepada kesimpulan. Sampai di sini kalian bisa membedakan kan satuan tidak baku dengan satuan baku, bisa mencontohkan dan bisa mengukur berat dan panjang suatu benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, sekarang hayu kita simpulkan apa tadi satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Nah, tadi contohnya apa saja? Nah, contohnya kita bisa menghitung berat. Tadi kita memakai apa menghitung berat? Nah, memakai kertas origami. Nah, tadi menghitung berat. Sekarang contoh kita mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan yang tidak baku. Kita menggunakan apa tadi? Iya, menggunakan jari kelingking kita dan menggunakan peniti. Oke, itu saja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kekurangan, Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.